Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semoga diberikan limpahan rezeki dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala apapun yang menjadi aktivitas kita sehari-hari dapat memberikan berkah dan manfaat bagi semuanya, bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi banyak orang tentunya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik teman-teman semua, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu program PKH. Karena masih saja dan banyak terdapat masyarakat yang belum tahu dan mengerti apa itu program Keluarga Harapan atau PKH. Karena ada juga dari beberapa KPM bahkan mereka hanya tahu dengan bantuannya saja, tetapi mereka tidak tahu apa nama bantuan yang mereka terima itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang dilema. Mereka mendapatkan bantuan tetapi mereka tidak tahu apa itu bantuan yang mereka dapatkan, apa nama bantuan yang mereka dapatkan. Akhirnya ketika mereka mungkin ditanya oleh pihak-pihak yang lain, mereka tidak bisa menyebutkan jenis bantuan apa yang mereka dapatkan atau apa nama bantuannya, dan bahkan mungkin salah sebut. Nah, ini bisa kacau teman-teman semua. Baik, PKH, Program Keluarga Harapan. Ini adalah program perlindungan dan jaminan sosial yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial itu pada waktu tahun 2007 itu pertama kali, dan hingga sekarang masih terus dan tetap melayani rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang prasejahtera, khususnya masyarakat yang sudah terdaftar menjadi peserta PKH dan tentunya mereka sudah masuk dalam data DTKS. Nah, PKH adalah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu atau miskin yang terdapat pada data DTKS dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Nah, kemudian ada istilah bantuan komplementer. Jadi KPM PKH atau peserta PKH itu harus juga mendapatkan bantuan komplementer. Nah, bantuan komplementer ini adalah ragam bantuan lain sebagai pelengkap bantuan sosial PKH, itu baik itu berupa uang, barang, jasa, dan sebagainya. Misalnya, KPM PKH itu bisa mendapatkan program misalnya subsidi gas, subsidi energi, program sembako, dan lain sebagainya. Nah, di dalam PKH ada istilah P2K2. Apa ini P2K2? P2K2 adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, P2K2, atau Family Development Session atau FDS. Ini adalah proses belajar KPM yang dilakukan oleh pendamping PKH setiap bulan kepada kelompok-kelompok KPM PKH. Jadi secara struktur dalam rangka memberdayakan KPM dan untuk mempercepat terjadinya perilaku atau terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. Ini kalau bahasa para SDM PKH, P2K2 atau FDS ini atau pertemuan kelompok adalah sekolahnya KPM PKH. Jadi pusat bukan hanya memberikan bantuan berupa uang, tetapi memberikan pemberdayaan kepada para KPM melalui pertemuan kelompok, FDS, atau tadi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke teman-teman, selanjutnya tentang PKH ada lagi istilah PKH ialah mekanisme PKH. Nah, mekanisme PKH ini yang pertama tujuan PKH. Jadi kita harus tahu dulu apa itu tujuan PKH. Setidaknya ada 4-5 tujuan PKH. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, akses layanan kesehatan, dan akses layanan kesejahteraan sosial. Tujuan yang kedua adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Jelas, jadi dari bantuan-bantuan itu setidaknya membantu pengeluaran rumah tangga miskin. Tujuan yang ketiga adalah menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM. Jadi masyarakat atau KPM PKH bisa berubah perilakunya, bisa berubah mindset atau pola pikirnya melalui edukasi yang dilakukan oleh pendamping pada pertemuan kelompok, pada family development session, atau pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi para KPM ini dikumpulkan setiap bulan sekali untuk menerima sosialisasi, edukasi, pembelajaran, dan lain sebagainya dari pendamping PKH ke ibu-ibu KPM ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Jelas dengan adanya PKH ini bisa mengurangi kemiskinan dan kesenjangan bahkan antar generasi. Jadi bisa jadi generasi orang tuanya sekarang mungkin tidak terlalu beruntung,
di hidup dan kehidupan ini, namun setidaknya dari anak-anak mereka itu bisa menciptakan generasi-generasi harapan, harapan keluarga, harapan masyarakat, harapan negara, bangsa, dan agama. Kemudian yang kelima adalah inklusi keuangan. Jadi tujuan yang kelima adalah inklusi keuangan bagi KPM. Jadi KPM di sini selain diberikan pencerdasan, wawasan, ilmu dan pengetahuan, juga diberikan pengetahuan tentang produk perbankan, tentang transaksi keuangan, tentang layanan keuangan dan sebagainya, karena mereka memegang buku tabungan dan KKS. Jadi yang tadinya mereka bukan sebagai peserta PKH, dengan menjadi peserta PKH mereka datang ke bank. Kenapa datang ke bank? Mereka bisa transaksi, tarik, ngecek saldo, tarik tunai, bahkan di antara mereka ada yang bisa transfer dan lain sebagainya. Itu mekanisme PKH ke tujuan PKH. Sekarang kriteria penerima PKH. Jadi ini yang paling penting. Ada 3 komponen kriteria penerima bantuan PKH ini. Yang pertama komponen kesehatan, yang kedua komponen pendidikan, yang ketiga komponen kesos. Nah, apa itu masing-masing komponen? Baik, sekarang kita jelaskan secara singkat, tepat, dan padat. Komponen kesehatan. Satu komponen kesehatan ialah terdiri dari 1 ibu hamil. Yang kedua, anak usia dini dari 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, ini masuk dalam komponen kesehatan. Kemudian yang kedua, komponen pendidikan. Komponen pendidikan terdiri dari 1 anak SD, 2 anak SMP, 3 anak SMA. Atau anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar. Nah, usia SD, SMP, SMA ini adalah disebut dengan komponen pendidikan. Nah, yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari 2. Yang pertama, lansia. Bagaimana lansia itu? Ialah kalau di dalam PKH orang yang lanjut usia di atas 70 tahun itu baru bisa masuk dalam kriteria penerima manfaat program Keluarga Harapan. Yang usia 70 tahun ke atas ini yang tercatat di dalam KK dan berada di dalam keluarga. Ya. Kemudian yang kedua adalah disabilitas berat, artinya cacat tetap berat. Cacat berat tetap. Jadi seseorang bisa menjadi penerima kriteria penerima PKH komponen kesos apabila dalam keluarga tersebut memiliki disabilitas berat atau orang dengan cacat tetap berat. Dalam PKH ada istilah hak dan kewajiban KPM PKH. Jelas dong, untuk sebuah program pemerintah tentunya di samping hak yang mereka terima, tentu di samping itu juga ada kewajiban yang harus mereka laksanakan, harus mereka penuhi. Apa saja hak dan kewajiban KPM itu? Yang pertama, hak KPM. Hak KPM itu ada 4. Yang pertama, KPM ketika sudah ditetapkan menjadi peserta PKH, dia harus atau dia berhak memperoleh bansos PKH, uang tunai. Kemudian yang kedua, dia berhak memperoleh pendampingan sosial dari pendamping PKH. Yang ketiga, dia berhak menerima pelayanan di fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, hak dia sebagai KPM PKH adalah menerima program-program bantuan komplementer atau program bantuan pelengkap-pelengkap lainnya. Nah, itu hak KPM PKH. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi berbicara tentang hak KPM, sekarang apa kewajiban KPM PKH? Nah, kewajiban KPM PKH itu terbagi 3 lagi. Yang pertama, pada bidang komponen kesehatan. Nah, yang mempunyai ibu hamil atau dia hamil, KPM itu hamil, wajib memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau kurang dari 4 kali dalam 1 tahun, maka bisa saja dia bantuannya ditangguhkan, dengan artian dia tidak komitmen. Karena protokol kesehatan itu harus 4 kali dalam minimal 4 kali dalam setahun selama masa kehamilan. Yang kedua, bagi yang memiliki anak usia dini itu wajib melakukan kunjungan ke posyandu dan timbang berat badan dan lainnya
setiap bulan hingga umur 5 tahun. Nah, yang punya balita, Bapak Ibu sekalian, para KPM sekalian, itu harus membawa anak-anak ke puskesmas, ke posyandu untuk imunisasi, timbang berat badan dan lain sebagainya sampai usia anak tersebut menginjak umur 5 tahun. Nah, kemudian kewajiban KPM yang kedua di bidang komponen pendidikan ialah yang punya anak SD, SMP, SMA itu wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran absensi di sekolah paling sedikit 85% dari hari belajar efektif. Jelas ya? Jadi tidak hanya bantuan yang mereka terima, tapi di balik diterimanya bantuan itu ada hak yang sudah dipenuhi. Dan ketika tidak diterimanya bantuan tersebut, berarti ada juga hak KPM atau kewajiban KPM yang tidak dipenuhi oleh KPM itu sendiri. Kemudian kewajiban yang ketiga bidang komponen kesejahteraan sosial adalah lansia. Nah, lansia atau lanjut usia 70 tahun ke atas tadi dengan disabilitas berat wajib melakukan kegiatan kesos, kegiatan sosial, dan kunjungan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali. Misalnya bagi lansia mengikuti kelas lansia, dan disabilitas berat umpama kalau misalnya sakit-sakit dan gangguan kesehatan yang lainnya yang mengunjungi puskesmas atau tempat-tempat lain yang bisa memberikan solusi terhadap keluhan dan permasalahannya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang keempat adalah KPM PKH wajib hadir pada pertemuan kelompok atau PK atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 sebagaimana yang saya sebut di awal-awal tadi. Jadi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 ini setiap bulan dihadiri oleh KPM yang dijadwalkan oleh pendamping PKH apakah nanti di rumah ketua kelompok, apakah di balai-balai desa atau kelurahan dan lain sebagainya. Nah, jadi KPM yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang kami sebutkan tadi akan dikenakan sanksi. Sanksi pertama ialah berupa penundaan bantuan pada tahap tertentu atau tahap itu. Yang kedua, sanksi yang kedua adalah berupa pemutusan kepesertaan PKH. Jadi kalau sudah beberapa tahap tidak komitmen, maka di akhir tahun akan diputuskan kepesertaannya. Nah, mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut nanti dalam verifikasi komitmen atau perkom kalau istilah dalam PKH. Demikianlah KPM sekalian, Bapak Ibu semua, informasi tentang sekelumit tentang PKH. Nanti pada video-video berikutnya kami akan sampaikan tentang verifikasi komitmen, pemutakhiran data, validasi, pemanfaatan bantuan sosial, kemudian penyaluran bantuan, pemanfaatan dana bantuan, dan lain sebagainya. Demikianlah video ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para KPM semua, bagi Bapak Ibu sekalian. Jikalau ada ide, saran, usul terkait dengan program dan lain sebagainya, silakan berkomentar di kolom komentar. Nantikan video-video saya selanjutnya tentang informasi update pendampingan program dan informasi-informasi bansos lainnya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasi di sampingnya agar terus mendapat informasi-informasi update dan terbaru lainnya dari channel Denny Henata. Terima kasih atas dukungannya. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.